Cool down. Mimi ndio president. Esta é a data mais importante de todas as que tenho vivido. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang tidak berdaya. Hanya saja jika mereka diberi Allah harta yang melimpah, kekuasaan, kedudukan atau ketenaran nama, ada di antara mereka yang kemudian lupa daratan. Dari yang menepuk dada, menganggap rendah sesama, dan bahkan mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Yang lebih gila, bahkan ada yang merasa melebihi kuasa Tuhan, penguasa langit dan bumi. Ada banyak cerita kesombongan manusia di masa lalu. Berikut ada kisah nyata 5 manusia yang tidak mampu menjaga lisan dan kemudian Tuhan menumbangkan mereka di saat berada di puncak keangkuhan dan keserakahan. Satu, Thomas Andrews. Thomas Andrews adalah arsitek laut yang menjalankan tugas merancang kapal pesiar lautan Titanic. Kapal pesiar mewah dan modern sekaligus tercanggih pada zamannya. Thomas merasa Titanic bakal aman dari segala serangan dan bahaya apapun, karena dia yakin hasil kerja kerasnya selama 2 tahun, dari tahun 1909 sampai tahun 1911, itu adalah kapal raksasa yang sangat perkasa dan kokoh. Keberhasilan dengan karyanya yang dapat banyak sanjungan dan pujian membuat Thomas lupa diri. Beberapa saat setelah Titanic selesai dibuat, di depan para wartawan, dengan angkuhnya Thomas memberi pernyataan, kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Siapa sangka, belum cukup jauh mengarungi lautan, Titanic robek luluh lantak. Dalam perjalanan perdana menuju Amerika, Allah menumbangkan kesombongan Thomas Andrews. Dia mati tenggelam bersama kapal ciptaannya ketika tiba-tiba menabrak gunung es di Samudra Atlantik 14 April 1912. 1.514 orang tewas dalam peristiwa tragis itu. Rupanya, sang pembuat sekaligus pemilik lautan marah dengan kesombongan orang yang membuat kapal pesiar itu. Tancredo Neves. Esta é a data mais importante de todas as que tenho vivido. Tancredo. Tancredo Neves adalah seorang politikus, pengacara, dan pengusaha Brasil. Beberapa kali dia menduduki jabatan sebagai menteri. Tancredo juga sempat menduduki jabatan Perdana Menteri Brasil tahun 1961 sampai 1962. Pada tahun 1983 sampai 1984, ia menjadi gubernur Minas Gerais. Tahun 1984, Tancredo mencalonkan diri sebagai presiden. Pada saat berkampanye, Tancredo sempat berucap, jika ia mendapatkan lebih dari 500.000 suara, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalanginya menjadi presiden Brasil, Tuhan sekalipun. Hingga terbukti dia mampu mengumpulkan lebih dari 500.000 suara. Tancredo terpilih menjadi presiden Brasil. Tapi naas, sebelum sah menduduki singgasana presiden, Tuhan menjukalkan Tancredo bersama kesombongannya.
Dia mati sehari sebelum dilantik sebagai presiden pada tanggal 21 April 1985 karena komplikasi. Luluh lantak impiannya untuk menjadi presiden di negeri Samba oleh karena kesombongan. Tiga, John Lennon. John Lennon, personil The Beatles ini adalah legenda yang sangat jenius dalam mengaransemen dan mencipta lagu. Gemerlap kepopuleran dan jutaan fans di seluruh dunia melambungkan namanya sehingga menjadi besar kepala dan lupa daratan. John Lennon bersama The Beatles memang menjadi primadona di kalangan pecinta musik seluruh dunia. Hanya saja ketenaran itu membuat John Lennon lupa diri. Dalam sebuah interview dengan America Magazine, dia mengungkapkan bahwa dirinya akan lebih terkenal daripada Tuhan. Agama akan segera berakhir dan hilang, saya tidak perlu menjelaskannya. Tuhan sih oke, namun pengajarannya terlalu sederhana. Hari ini kami jauh lebih tenar darinya, ujar John. Bahkan dia menantang, siapa yang akan tenggelam lebih dulu, Tuhan dengan ajarannya ataukah The Beatles dengan aliran rock and roll-nya. Ucapan itu membuat gejolak di kalangan jutaan fans. Mereka membakar piringan dan poster John Lennon. Hingga akhirnya 8 Desember 1980, Lennon mati ditembak fansnya sendiri, Mark Chapman, di apartemennya Manhattan, New York. 4. Remaja Campinas, Brasil. Suatu hari, seorang gadis dijemput beberapa anak remaja lain menggunakan mobil untuk datang ke sebuah acara pesta. Ibu si gadis yang melihat kedatangan teman-teman anaknya menjadi khawatir karena mereka terlihat sedang mabuk. Maka, seraya mengantar anaknya memasuki mobil, sang ibu berucap, "Semoga Tuhan bersama kalian, nak." Mendengar doa ibunya, alih-alih mengamini, sang anak justru menjawab sambil bercanda, "Boleh saja, asalkan dia duduk di bagasi mobil. Karena di sini sudah penuh," katanya. Candaan si gadis disambut gelak tawa teman-temannya. Mobil pun langsung melaju, meninggalkan sang ibu yang masih tertegun. Selang beberapa jam kemudian dikabarkan mobil tersebut mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Seluruh penumpang tewas, badan mobil hancur berantakan, menyisakan bagian bagasi mobil saja yang tetap utuh. Bahkan dalam bagasi ada satu pak telur, dan ajaibnya masih utuh, tidak satupun yang pecah atau retak. Lima, Giral Otieno Kacuang. Giral Otieno Kacuang adalah seorang politisi di negara Kenya. Secara tidak terduga, Kacuang bersama partainya berhasil menang pemilu di Matare, Kenya. Kacuang dan para simpatisannya bersorak-sorai merayakan kemenangannya. Kebahagiaan dan kegembiraan memuncak sampai ubun-ubun. Kacuang naik ke podium dan menyampaikan pidato kemenangannya dengan berapi-api. Saking bergemuruhnya emosi kemenangan di dada, sampai-sampai Kacuang merasa bahwa dialah pemilik dan pemenang segalanya. Bahkan Tuhan terlampaui keagungan dan kebesarannya. Katanya, di Kenya, partaiku lebih dikenal daripada Tuhan. Sekarang pun, jika mereka memanggil Tuhan yang Maha Kuasa, keputusan kemenangan partaiku tak bisa dihentikan, lanjutnya. Hanya selang beberapa hari setelah itu, pada 19 November 2014, Kacuang tewas terkena serangan jantung. Dikabarkan sebelum meninggal, Kacuang mengalami sesak napas selama 2 jam. Para medis mengidentifikasi bahwa Kacuang tewas akibat mengkonsumsi Viagra berlebih. In fact, it might get hotter. Jikoni itakuwa hot. Uhuru kama if you don't want to cook, get out. Seketika seseorang telah dibutakan oleh kekuasaan, kepopuleran, dan kekayaan yang mereka miliki. Peringatan Tuhan yang semestinya direfleksikan sehingga membuahkan pertobatan dan kebaikan tak lagi dipandang sebagai pemeliharaan ilahi.
malah dianggap sebagai penghambat yang layak dilawan. Semoga kita dimampukan untuk tetap memandang Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, setinggi apapun kekuasaan yang kita jabat.